Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'du, pada hari ini kita melanjutkan kajian Tauhid dengan kitab Tuhfatul Murid, yaitu pada bait atau nadom yang 101. Pokok pembahasannya adalah balasan Allah atas kebaikan dan keburukan amal manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Fasayyi'atu indahu bil misli wal hasanatu du'ifat bil fadli. Fasayyi'atu, adapun perbuatan-perbuatan yang buruk, indahu, di sisi Allah, menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Bil misli, yaitu balasannya dengan sepadannya. Wal hasanatu, adapun perbuatan-perbuatan yang baik, du'ifat, dilipat gandakan pahalanya, bil fadli, dengan anugerah Allah atau keutamaan Allah. Qauluhu fasayyi'atu indahu bil misli, ai jazauha, yaitu balasannya keburukan-keburukan, indahu ta'ala, di sisi Allah ta'ala, muqaddarun, yaitu ditentukan bimisliha, dengan sepadannya. In jazahu alaiha, jika Allah membalasnya atasnya. Walahu, dan bagi Allah, aya'fuwa, bisa mengampuni dengan anugerahnya, ilam takun kufron, jika tidak perbuatan kufur, wa illa, dan jika tidak, khulida finnari, maka dikekalkan di neraka. Adapun definisi sayyi'at, was-sayyi'atu jam'u sayyi'atin. Kata sayyi'at adalah jamak dari sayyi'ah. Sayyi'at itu jamak muannats salim, ditandai dengan tambah tak dan alif. Sayyi'atun mufradnya, tidak ada alifnya dan tidak ada tak mabsutoh atau tak sampan. Wa ya ialah ma yuzammu fa'iluhu. Sayyi'at atau perbuatan-perbuatan yang buruk itu ma yuzammu, yang dicela, sesuatu yang dicela, fa'iluhu, yang melakukannya, syar'an, menurut syariat. Sohirotan, baik kecil, kanat adanya, au kabirotan, atau besar. Wasumiyat sayyi'atan, dan dikatakan keburukan itu dengan sayyi'ah, di anna fa'ilaha, karena pelakunya yasa'u, menjadi jelek, indal muqabalati, ketika dihadapkan alaiha, atasnya, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Ketika dihadapkan orang yang melakukan itu pada keburukan di hari kiamat, itu menjadi buruk, menjadi jelek. Wal muradu, dan adapun yang dimaksudkan, allati amilahal abdu, yaitu perbuatan yang melakukannya seorang hamba Allah, hakikatan, secara hakikatnya.
artinya dikerjakan langsung oleh orangnya. Au hukman, atau di dalam hukumnya. Contohnya bi an turihat alaihi. Turihat alaihi dengan dilemparkan atasnya di dzalamatil ghairi karena perbuatan dolim pada orang lain. Ba'da nafadi hasanatihi, sesudah habisnya pahalanya. Fa innahu yu'khadhu min hasanatiz zalimi, maka sesungguhnya diambil dari kebaikan atau pahalanya orang yang berbuat dolim. Wa yu'ta, dan diberikan lil madlumi pada yang didolimi. Fa inna fadat, maka apabila habis hasanatu zalimi, kebaikannya orang yang zalim, turiha alaihi, maka dilemparkan padanya min sayyiatil madlumi, dari keburukan orang yang dizalimi, summa qudzifa bidzalimi finnar, kemudian dituduh, dilemparkan dengan orang yang zalim itu di neraka. Artinya keburukan itu ada yang hakikatnya memang dilakukan oleh seseorang perbuatan yang buruk, atau ketika nanti di pengadilan akhirat sesudah orang-orang yang berbuat zalim itu dihakimi oleh Allah Ta'ala, maka diambil kebaikannya, diambil pahalanya. Kemudian sesudah habis pahalanya, maka keburukan orang yang dizalimi itu diberikan kepada orang yang, keburukan orang yang berbuat zalim itu diberikan kepada orang yang dizalimi. Itu berarti dosanya orang lain diberikan sama dia. Berarti ada dua gitu. Sudah seperti itu kemudian disebut namanya al-muflis, bangkrut di akhirat. Di sini bergaya dia, numbang banyak-banyak tapi banyak ngambili harta orang lain gitu. Akhirnya diambili pahalanya, kemudian habis pahalanya, dosa orang yang dizalimi diberikan. Nah, dosa itu disebut namanya sayyi'at bil hukmi, keburukan di dalam hukumnya, karena dia tidak melakukan tapi dapat daripada hasil daripada hukuman itu tadi. Nanti penjelasannya secara menyeluruh. Wal hasanatu, adapun yang baik-baik dilipat gandakan bil fadli, dengan anugerah Allah. Ai do'afahallahu ta'ala, yaitu Allah melipat gandakannya. Bi fadlihi, dengan anugerah Allah. La wujuban alaihi, bukan wajib bagi Allah. Karena Allah memberikan pahala itu namanya anugerah dari Allah. Maka melipat gandakan itu juga anugerah dari Allah. Tidak wajib. Itu bedanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu mewajibkan siksa dan pahala. Orang yang melakukan perbuatan dosa wajib disiksa, Mu'tazilah. Orang yang melakukan perbuatan baik wajib diberi pahala, itu Mu'tazilah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Apabila diberikan pahala itu anugerah dari Allah. Sehingga disebutkan dalam bait sebelumnya, fa in yusibna fa bimahdil fadli. Kalau kita diberikan pahala maka itu anugerah dari Allah. Sebab hakikatnya orang yang melakukan kebaikan itu karena rahmat Allah. Karena digerakkan oleh Allah. Maka kalau diberikan pahala
itu anugerah, tidak wajib. Lalu Ahlussunnah wal Jamaah kalau dia keburukan maka seandainya dibalas dengan keburukan itu dengan sifat adilnya Allah. Seandainya diampuni karena Allah itu Maha Pengampun, maka itu dengan sifat maafnya Allah, pengampunnya Allah. Tidak wajib. Makanya orang Mu'tazilah mengingkari syafaat. Kalau wajib kan nggak berlaku syafaat. Pertolongan Nabi Muhammad yang diizinkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Karena wajib disiksa gitu. Paham Azmi? Oh, harus paham. Nanti mana tahu pulang kampung jadi kiai di Lima Mungkur itu. Belum ada kiainya Lima Mungkur kan? Ustadz Muslim, dia tinggalnya di sana. Dia arah ke Kuala Namu, itu kan tempat mertuanya. Kamu di situ sambil dukun sedikit-sedikit gitu. Ya. Belajar sama Doni, banyak channel itu. Ya. Kamu kan agak Cina-Cina sedikit gitu, agak laku dukun Cina gitu. Saling koneksi yang Cina-Cina gitu. Itu bedanya paham Ahlussunnah wal Jamaah dengan apa tadi? Mu'tazilah. Kau Mu'tazilah apa Wahabi? Aswaja gitu ya. Kalau si Wan Mu'tazilah. Ya. Lughatan ya. Karena dia itu lain kalau di masjid itu menyendiri-nyendiri gitu dia. Iya. Al-hasanatu jam'u hasanatin. Hasanah yang pakai alif dan ta itu jamak dari hasanah yang tidak pakai alif. Kebaikan, perbuatan baik. Dalam arti yang lain al-hasanah itu artinya surga. Wa ya mayum dahu fa'iluhu syar'an. Hasanah itu sesuatu yang dipuji pelakunya menurut syariat. Wasumiyat dan dinamakan hasanatan dengan nama hasanah li husni wajhi sahibihi. Karena baiknya wajahnya orang yang melakukannya. Inda ru'yatiha ketika melihatnya yaumal qiyamati di hari kiamat. Ketika dihadapkan dengan kebaikan itu wajahnya berseri-seri. Makanya seharusnya hasan itu kayak gitu ya. Baik-baik terus, nggak boleh jelek dia. Kalau jelek berarti menodai namanya sendiri dia ya. Misalnya Hasan ditambah namanya menjadi nama Bandar misalnya. Gitu. Hasan Bandar gitu kan. Saudaranya bilangnya Hasan Togel gitu. Saudara setali 3 uang 11-12 ya. Tapi saling menipu orang ini. Dia nggak bisa, tiba-tiba bisa gitu. Makanya si Hasan pun bingung ngadepi Azmi itu. Nggak bisa dipegang cakap si Azmi katanya. Kata si Azmi, dia lebih parah gitu dia. Entah berguru sama siapa 2 orang ini. Lanjut. Wal muradu al hasanatul makbulatu. Yang dimaksudkan kebaikan yang diterima oleh Allah. Al asliyatu yang asli, al makmulatu dan yang diamalkan, dilakukan lil abdi pada hamba Allah. Nanti diterangkan secara menyeluruh.
Au ma fi hukmiha, atau sesuatu yang di dalam hukumnya, kedudukannya di dalam hukumnya. Bi an amilaha anhu ghairuhu, yaitu contohnya mengamalkannya anhu darinya ghairuhu yang lain. Artinya orang lain yang memberikan hadiah pahala gitu. Kama idza tasaddaqa, sebagaimana apabila bersedekah. Ghairuka, selainmu, anka, atas namamu, bisodakotin, dengan satu sodakoh. Lal ma'khudati, bukan kebaikan yang diambil, fi nadhiri dolamatin, dengan persamaan atau pernah melakukan kezaliman. Yang tadi kan sudah diterangkan bahwa ketika orang melakukan kezaliman banyak sekali di akhirat nanti pahalanya diambil. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan di sini bukan itu. Maksudnya yang nanti akan dilipat gandakan itu bukan itu. Fa kharaja bil maqbulati, maka kecuali dengan kata makbulah yang diterima, yaitu al mardudatu yang ditolak. Artinya hasanah yang ditolak itu bukan hasanah. Banyak orang itu sebenarnya hasanahnya itu tertolak binahwi riyain, dengan seumpama riya. Ibadah bukan karena Allah itu riya, berarti nggak diterima. Jadi perasaan banyak ibadahnya, rupanya nggak ada pahalanya, nggak diterima. Makanya hati-hati. Fala sawaba fiha aslan, maka tidak ada pahala padanya sama sekali. Yang riya itu tadi. Dan ibadah itu kalau nggak riya kan nggak paten. Iya kan? Misalnya dibilang-bilang, abang kurban gitu. Belum, saya yang lalu udah. Saya kurban, karena kalau nggak kurban saya nampak kali saya ini orang miskin. Terus satu kampung itu nggak makan daging nanti kalau saya nggak kurban. Gitu dia. Itu udah riya dan ujub. Udah dicoret itu pahalanya sama malaikat. Nggak bener nih katanya. Wabil asliyati, dan kecuali dengan kata asliyah al khossatu bitasif, yang dikhususkan dengan dilipat gandakan. Wala tudha'afu sanian, maka tidak digandakan kedua kali. Artinya sudah digandakan 10 kali, 10-nya itu nggak bisa digandakan lagi gitu. Karena sudah digandakan. Wabil makmulati, dan kecuali kata yang makmulah, artinya yang diamalkan. O ma fi hukmiha, atau sesuatu atau amalan yang dalam kedudukan hukumnya, yaitu al hasanatu, kebaikan allati hamma biha, yang berniat dengannya, fatuktabu wahidatan min ghairi tad'ifin, maka dicatat satu tanpa digandakan. Misalnya niat mau ngaji kayak si Azmi, sudah ditulis gitu, betul-betul gitu ya. Memang niat, kitabnya pun sudah ditaruh di sini. Rupanya habis makan di tempat mamanya, tertidur dia, entah ada ganjanya, entah macam mana, tertidur dia. Ya itu dapat pahala 1. Karena sudah niat betul-betul, kecuali memang niatnya direkayasa. Cintanya si Azmi aja banyak direkayasa. Ya, ketawa sih apa. Nanti nunjukkan ke video begini-begini. Sungguh senang sekali orang yang itu. Ditunjukkan pakai rambutnya yang panjang gitu. Pikirannya nggak ada orang yang punya rambut panjang. Kuda pun lebih panjang. Gitu.
Makanya disebut niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalannya tanpa niat. Tapi niat betul, bukan aku niat saja, bukan kayak gitu ya. Kalau kayak gitu misalnya enggak. Kalau kayak siapa ini dapat pahala 10 si bisa jadi lebih si Rojak. Karena perjuangannya betul-betul mau ngaji dan udah kena lempar tadi sama istrinya lagi kan. Misalnya ya. Ngaji aja katanya kan gitu. Minggu waktunya untuk saya kata gitu dia misalnya. Ya. Misalnya ya. Wa kadzalika dan demikian pula man orang idza sammama apabila menyengaja alal maksiati. Summa tarokaha kemudian meninggalkannya. Falahu hasanatun maka dia dapat kebaikan min ghairi mudha'afatin tanpa digandakan. Artinya orang yang memang mau maksiat tapi kemudian enggak jadi meninggalkannya, berpalingnya itu dapat pahala 1. Misalnya kayak si Azmi gitu, tiba-tiba diajak kawannya main judi kita katanya kan gitu ya. Terus Azmi, iyalah kita nanti di mana mainnya misalnya ya. Sudah itu terus nggak jadi. Azmi tiba-tiba menangis ingat Allah itu makanya. Ya, nggak jadi gitu ya. Akhirnya dia mendapatkan pahala 1. Kalau yang ini tidak digandakan. Wa biqaulina lal ma'khuzatu fi nadhiri dzulamatin dan kecuali dengan perkataan kami yaitu bukan yang diambil dari pernah melakukan kezaliman al hasanatu yaitu perkebaikan allati ya'khudhuhal madlumu yang mengambilnya orang yang dizalimi min dolimihi dari orang yang melakukan kezalimannya wala tudha'afu maka tidak digandakan. Tadi sudah diterangkan ini. Wa tad'ifu adapun digandakan itu min khosa'isi hadhil ummati. Dari keistimewaan umat ini. Umat Nabi Muhammad maksudnya. Wa amma ghairuha adapun selainnya umat Nabi Muhammad itu kalau bahasa Arabnya ya al-ummatul Muhammadiyah itu. Jangan diartikan oh ini Muhammadiyah bukan NU, bukan begitu ya. Itu nunjukkan kalau dia blow on itu ya. Kalau ada buku misalnya Khosaisul Ummatul Muhammadiyah. Itu saya baca buku ada tulisannya kayak gitu. Syaraful Ummatil Muhammadiyah gitu ya. Ini bukan buku Muhammadiyah ya. Tapi nanti si Azmi Muhammadiyah ini gitu kan. Banyak orang yang nggak tahu bahasa Arab tapi dia fatwa sok paten. Akhirnya kesalahan semua. Wa amma ghairuha adapun selain umat Nabi Muhammad minal umami dari umat-umat yang dahulu wa kanat hasanatuhum maka adalah kebaikan mereka biwahidatin dengan satu saja digandakan. Jadi enggak ada digandakan 10 atau 70 atau 700 itu enggak ada. Satu saja. Yahudi, Nasrani yang asli ya. Bukan yang sekarang. Wa aqallu maratibi tad'if asyaratun. Adapun minimal tingkatan digandakan itu 10. Jadi kebaikan 10, 1 digandakan menjadi 10 minimal. Tapi enggak usah kamu ingat-ingat 1000 aja lah katanya kan. Ini udah 10.000 ini enggak usah kayak gitu karena ini fadilah. Jangan kamu 10.000 ini kalau kali 10 100 ini. 100 sudah berapa banyak kali lah katanya kan. Nanti keberatan pahala aku meninggal jadi pahlawan katanya kan. Bukan kayak gitu. Ya. Waqad tudha'afu ila sab'in dan terkadang digandakan sampai 70. Digandakan sampai 70.
ila sab'imi'atin sampai 700 au aksaru atau lebih banyak min ghairi intihain tanpa ada batas ila haddin pada satu batas taqifu indahu yang berhenti di sisinya. Wa tafawutu maratibi tad'if adapun tingkatan derajatnya dilipat gandakan itu bihasabima menurut apa-apa yuktaronu bil hasanati yang disertai dengan kebaikan minal ikhlasi daripada ikhlas. Artinya tergantung ikhlasnya wa husnun niyati dan baiknya niat. Titik. Yang lalu dijelaskan harus beriman pada hisab. Berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan ijma ulama. Bahwa ketika orang itu pada gilirannya dibangkitkan dari kubur, kemudian diletakkan di padang mahsyar, dan disitulah Allah akan mengadakan hisab, perhitungan amal ibadah, mempertanggungjawabkan hamba-hamba Allah atas amalannya. Maka kemudian di antara tujuannya adalah lil jazai untuk balasan. Supaya Allah memberikan pembalasan. Kedua, izharul adli, menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika izharul fadli, menunjukkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka fasayyi'atu indahu bil misli, keburukan itu dibalas dengan keburukan. Satu dibalas dengan satu. Sehingga dijelaskan dalam firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Satu keburukan maka dibalas dengan satu keburukan. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau membalas, itu juga hak Allah. Tapi kalau Allah mau memaafkan, maka itu juga hak Allah. Maka masalah sayyiat, keburukan, itu dibalas dengan keburukan sesuai dengan sifat adilnya Allah Ta'ala. Satu keburukan dibalas dengan keburukan. Tapi Allah juga berhak untuk memaafkan seandainya tidak disiksa, seandainya tidak dibalas. Maka disebutkan fayughfaru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni pada siapa saja yang ia kehendaki. Kalau seandainya 90 orang melakukan dibalas, 10 orang diampuni, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada mewajibkan bagi Allah. Beda sama paham Mu'tazilah tadi, kalau keburukan harus disiksa. Itu paham Mu'tazilah. Makanya orang itu sesudah beramal itu minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang dia berbuat dosa, tapi dia di hatinya itu berpedoman karena rahmat Allah lebih luas. Akhirnya dengan berpedoman dengan rahmat Allah lebih luas, lebih besar daripada dosanya, maka dia mohon ampun dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya Allah. Tidak boleh diganggu gugat. Karena Allahu mutlaqut tasarruf. Yang itu Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kekuasaan yang absolut. Tidak boleh diganggu gugat, tidak ada yang mewajib-wajibkan. Itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena zaman dulu orang itu menganggap Allah itu berbuat zalim. Maka Allah menjawab dalam Al-Qur'an,
Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tidaklah Tuhanmu itu berbuat dolim pada hamba-hambanya. Dibalas. Makanya dihisab itu mau berikan balasan. Gitu. Bukan dihisab artinya merokok dihisab gitu, bukan. Ya. Azmi di sini udah berhenti apa tambah? Iya. Enggak, dia jualan itu. Dulu ada tukang muadzin masjid. Asar gitu siap adzan ditangkap polisi dia. Masukkan penjara. Rupanya dia pengedar dia. Sana di Pasar 12. Orang enggak menyangka. Karena dia tukang azan. Tapi banyak duitnya. Istrinya pun enggak curiga. Banyak duitnya dia. Banyak kalau jam 12 malam tuh ngider dia. Nah, jam-jam 4 gitu baru pulang. Saya pernah mengikuti seperti itu, maksudnya meneliti jam berapa kerja orang kayak gini nih. Saya tahu. Karena kadang saya tidur itu malam-malam. Hasan pulang jam berapa tahu saya. Dimatikan keretanya pun saya tahu. Duduk gitu. Mungkin nggak berani dia cewek kuntilanak. Gitu. Ya. Tadi malam jam 11 sekitar jam-jam segitu. Saya masih di luar. Nanti kadang jam 2 gitu saya di luar lagi, panas gitu, di luar lagi baca zikir. Bukannya misalnya azan itu jam 2 gitu, diusir orang tuanya misalnya gitu. Saya pun tahu gitu. Buka kresak gitu. Keistimewaan dia itu kalau buka gerbang itu kencang dia, kresak gitu kan. Bukan pelan-pelan gitu. Kalau pelan-pelan berarti orang lain. Itu ditandai. Misalnya Hasan apalagi di jauh saja dia pakai jubah segala macam yang besar-besar itu saya tengok dari belakang aja tahu. Karena jalannya udah beda dia. Gitu ya. Itu dia apanya ya. Sampai orang pakai jubah gitu banyak gitu lewat. Ini mana yang Wahabi, mana yang jamaah tabligh itu, mana yang memang ikut-ikutan saja gitu. Saya tahu itu, oh ini Wahabi, ini gini. Saya tandai gitu. Apalagi si Hasan yang sering tahu gitu ya. Itu yang disebutkan satu dibalas dengan satu. Firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan menjaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang datang dengan membawa kebaikan maka dia dilipat gandakan menjadi 10. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Satu kebaikan dia membawanya, melakukannya, tidak dibalas kecuali dengan sepadannya. Dan mereka tidak dianiaya. Kalau tidak dibalas, berarti dianiaya. Tapi Allah punya hak untuk memaafkan. Karena Allah sifat ghafurun. Makanya zaman dulu, wali kepingin maksum gitu. Ya Allah, saya minta di depan Ka'bah itu supaya saya maksum, dijaga dari perbuatan maksiat, katakan. Berat kali menghadapi maksiat, katakan gitu. Ya, apalagi kalau keluar ke kampus gitu. Nengok sana maksiat, nengok sini maksiat. Sampai orang yang khusyuk itu, ya Allah jagalah mataku. Jangan ku tunjukkan BMW-mu gitu. Apa itu? Ya. Makanya wali itu minta maksum. Apa jawab Allah? Enggak bisa, kamu enggak nabi. Kalau kamu maksum dan banyak orang yang kayak gini, apa gunanya sifat ghafur saya gitu. Sifat pengampun saya itu
untuk apa? Tapi ini untuk wali ya, bukan untuk kau ya. Jangan nanti berbuat maksiat biar berlaku sifat ghafur Allah itu kepala kau lah. Biasanya Iwan ini logikanya itu kayak gitu. Logika nakal itu. Iya, yang ada uangnya kalau hujan diambili uangnya. Entah apa namanya, ini si penyanyi apa itu. Lalu kebaikan itu minimal dilipat gandakan 10 bisa jadi 70. Makanya dalam hadis yang menerangkan Ramadan itu bahwa perbuatan sunat digandakan pahalanya menjadi wajib. Wajib digandakan menjadi 70. Kayak gitulah mengikut ceramah kan. Itu aja yang kau hafalkan. Padahal belum tentu dapat pahala. Akhirnya banyak orang yang berbondong-bondong cari pahala. Siap Ramadan berhenti sholat 1 minggu karena kebanyakan pahala. Dikiranya betul-betul dapat, belum tentu dapat gitu. Apalagi udah dibayar dan malikul ma'bud gitu kan. Apa namanya itu? Bilal bin Rabah itu ya. Bisa menjadi 700 kali lipat. Keberatan ini kalau 700. Itu kalau dalam Al-Qur'an itu kesimpulannya waqaf. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk membela agama Allah. Kama sali habbatin, seperti satu biji anbatat sab'a sanabila, yang bisa menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai itu 100 biji, sehingga menjadi 700. Maka misalnya wakaf berapa semen, berapa satu sak misalnya, itu menjadi 700. Ayat ini arahnya kepada wakaf, tapi bisa diartikan infak itu bisa menjadi 700 kali lipat pahalanya. Ini satu pohon ada tangkainya 7. Sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatin, 7 ini ada 100. Bijinya 100, buahnya 100. 100 kali 7, 700. Maka menjadi 700. Kalau kayak gini mama itu suka, banyak kali buah pahalanya gitu. Maka ngejar pahala dia. Tapi ria nggak dapat. Ngejar aja dapatnya. Dan manusia itu kalau betul-betul dilaksanakan sifat keadilan Allah, banyak yang tidak diterima amalnya. Tapi karena rahmat Allah maka diterima. Bahkan lebih dari 700 bisa. Karena ayat itu lanjutannya wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa menggandakan sesuai dengan kehendak Allah. 1000 pun bisa, bukan 700. Bawa kopi misalnya sih. Ya. 1 saja. Ini untuk Pak Kiai. Saya cuma mampu 1 bungkus gitu misalnya. Misalnya ya. Enggak. Ini cerita. Ya. Cerita. Ya.
Satu bungkus itu buat 700 bungkus bahkan kan. Padahal ada nipunya itu. Padahal dia mampunya bukan satu bungkus. Kalau seandainya 7 bungkus pun bisa satu renteng misalnya kan. Tapi yang saya mampunya cuma satu katanya. Akhirnya dicatat malaikat. Kasih satu aja mampunya itu. Tambah parah lah. Makanya hati-hati masalah seperti itu. Latihan miskin gitu ya. Iya, latihan miskin itu pelit. Ya. Latihan kaya baru suka memberi. Latihan kaya. Kaya tapi pelit, latihan miskin dia. Iya, kopinya iya. Pahalanya balik lagi apa diulangi? Iya. Ada pertanyaan gitu. Iya. Bukan istighfar, taubat. Istighfar itu sempurnaan daripada taubat. Makanya disebutkan istighfaruka yahtaju ilal istighfar. Istighfarmu itu butuh kepada istighfar. Misalnya orang mau makan tertentu, tiba-tiba kau ambil duluan. Astagfirullahaladzim katanya kan. Ngambil hak orang itu ya. Di depan orang itu, haknya di depannya itu. Dari jauh itu kau ambil. Astagfirullahaladzim gitu. Kau makan. Kata orang itu, maki. Ya. Kurang ajar anak ini katanya. Diambil pula itu katanya kan. Makanya istighfaruka yahtaju ilal istighfar. Butuh pada istighfar yang kedua. Ketika berbuat dosa wajib taubat. Taubat itu tidak mengulangi, menyesal, dan berhenti dari perbuatan. Itu syaratnya. Baru tambah istighfar. Istighfar saja tidak bisa. Itu kan cerita-cerita orang-orang tasawuf yang enggak pala berilmu gitu. Taubat. Nah, ketika nanti melakukan perbuatan karena sesuatu hal menggodanya, taubat lagi gitu. Iya, ya, karena tidak selamanya bisa digoda dengan perbuatan maksiat ini. Apalagi kayak kamu itu misalnya di Tanjung Balai digoda sama janda gitu. Abang capek-capek kerja ngapain? Sini bang 5 juta gitu kan. Bah, ini misalnya ya, pucuk ditiba bulan pun tiba ini kan. Bah, kata istrinya ya, ini ular mendatangi pentungan ini katanya. Misalnya ya. Udah ular kok datangi pentungan itu, matilah ini katanya. Itu politik seperti itu belajarnya sama Yuan ya. Karena selamat aja terus dia. Belum pernah ketangkap basah dia. Kalau siapa kan memang sabar, dia nggak berani. Sampai kadang-kadang nangis gitu pergi ke masjid. Sabar itu tadi dia. Lalu hasanah yang bagaimana yang dilipat gandakan itu? Ada yang pertama hasanah yang memang diterima. Perbuatan baik yang diterima. Adapun perbuatan baik yang tidak diterima ya tidak bisa digandakan. Yang diterima itu ya ikhlas lillahi ta'ala. Amalannya itu sesuai dengan ajaran Islam dan ikhlas dalam arti hukum fikihnya benar, ikhlasnya benar, maka diterima. Nah kalau sudah nggak diterima bagaimana? Begaya dia tapi riak dia, ibadahnya karena manusia. Atau separuh-separuh itu juga nggak diterima. Separuhnya ujub.
Ujub itu saya lah yang paling di sini gitu ya. Orang kampung ini saya yang rajin ngaji, yang lain ini orang awam gitu. Gitu ya. Ujub nggak diterima. Atau menyakiti orang lain dengan mulut misalnya. Misalnya ngaji gitu. Sok ngaji dia dulu kawan saya minum tuanya ini misalnya kan nyakiti itu. Tengok perutnya itu sudah agak buncit permanen katanya kan gitu. Misalnya ya. Enggak diterima. Makanya sedikit ibadah itu yang diterima. Macam yang naik haji ini sedikit yang diterima. Makanya yang mabrur itu sedikit. Cakap aja, mudah-mudahan mabrur. Kalau ditengok betul-betul dengan kacamata syariat dan hakikat, sedikit. Makanya Sayyidina Umar pernah dia mengatakan dalam asarnya, al-hajju kasir gitu ya. Haji itu yang banyak. Ad-duyufu kasir ya, wal hajju qalil. Tamu Allah itu banyak, tapi haji yang sedikit gitu. Ya. Yang diterima itu sedikit. Apalagi belum apa-apa udah sampai udah selfie. Dikirim kawan-kawannya satu grup itu. Ya Allah udah sampai sana dia ya katanya kan. Itulah tiru aku, jangan kayak kau gitu. Misalnya ya. Itu udah jelas nggak diterima itu. Sayang dia. Apalagi uangnya yang digunakan itu banyak dari yang haram. Atau ada yang haram. Udah jelas yang nggak diterima itu. Makanya yang bisa dilipat gandakan itu yang diterima. Ini sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi pahalanya sekian ribu. Itu kalau diterima. Kalau nggak diterima apa? Apalagi ditambah diembel-embeli. Ini jauh lebih tinggi daripada sholat di Masjid Garuda misalnya. Misalnya gitu ya. Sudah tak ujub tambah ngejek itu ya. Yang pertama yang makbulah. Yang kedua al-hasanatul asliyah. Hasanah yang asli. Dalam arti bukan dalam hukumnya. Yaitu misalnya hasanah yang diambil pahala itu dari orang yang pernah mendolimi. Itu enggak dapat digandakan. Paham maksudnya ya? Misalnya ketika orang berbuat dolim, menyakiti orang dan belum dimaafkan banyak sekali yang disakiti, nanti hukumannya diambil pahalanya. Sudah habis pahalanya masih banyak, defisit dia. Hutangnya masih banyak yang minta pengadilan. Akhirnya dosanya itu diambili. Gitu. Nah ketika dapat pahalanya itu, maka pahala yang dari orang lain yang didolimi itu tadi, yang mendolimi itu tadi tidak bisa digandakan. Itu bukan hasanah asliyah namanya. Paham ya? Yang ketiga, al-hasanatu fi hukmiha. Hasanah dalam hukumnya. Seperti misalnya pahala sedekah. Sedekah itu bisa pahalanya untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Dalam satu hadis Nabi SAW dari Siti Aisyah, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, inna ummi uqtutilat nafsuha wa aroha law taqallamat tasaddaqat. Fahala ajrun in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Ibu saya meninggal. Saya tahu kalau dia hidup pasti bersedekah.
apakah saya kalau bersedekah itu ada pahalanya untuk dia? Kalau saya atas namakan dia? Nabi menjawab, "Naam." Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya pasti sahih. Kalau diterangkan hadis sahih Bukhari, jangan kau tanyakan, sahih apa enggak ya, katanya kan gitu. Beda kalau rawahu al-Muslim, meriwayatkannya orang Islam gitu ya. Beda ya. Makanya Muslimun Imam Muslim, kalau rawahu al-Muslimu yang meriwayatkan orang Islam. Berarti maudhu ya. Ada lagi hadis yang menjelaskan bahwa dari Ibnu Abbas, kalau tadi dari Siti Aisyah, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, "Ummu tuwfiyat, ibu saya sudah meninggal. Ayan fa'uha intasaddaqtu anha." Apakah bermanfaat atau kalau saya bersedekah atas nama dia, pahalanya saya hadiahkan kepadanya? Nabi menjawab, "Qala na'am." Iya, sampai pahalanya. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasai. Ini yang disebutkan namanya al-hasanah fi hukmiha. Ini bisa digandakan. Hadiah pahala, sedekah misalnya. Misalnya Azmi dihadiahi pahala. Sedekah si Hasan misalnya, mimpi. Hasan masih hidup, Azmi sudah enggak hidup misalnya ya. Misalnya, tapi belum tentu kamu hidup cepat atau lambat ya. Jangan-jangan Azmi ini punya ilmu rawa rontek, nggak bisa mati dia, gitu ya. Dikirimi hadiah sedekah si Hasan, 7 nasi bungkus dikasih tiap hari Jumat pada guru-guru Nurul Hadinah, yang kurus 3, yang gemuk 4 misalnya ya, dikirimkan diam-diam pahalanya untuk sahabat karib saya si Azmi misalnya. Itu sampai namanya al-hasanatu fi hukmiha. Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Lalu bagaimana menghadapi tanggapan orang-orang Wahabi yang mengatakan bahwa orang itu hanya dapat dari apa yang diusahakan berdasarkan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa mendapatkan apa-apa kecuali apa yang ia usahakan. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menjawab bahwa ayat itu mansukh, yang pertama. Sudah direvisi karena ayat itu untuk syariatnya Nabi Ibrahim dan sudah dimansukh. Sudah direvisi, tidak berlaku hukumnya. Yang kedua, bahwa ayat ini cuma menerangkan bahwa orang itu mendapatkan pahala dari apa yang ia lakukan, bukan menerangkan menolak pahala orang lain untuk dia gitu. Sekedar menerangkan orang itu dapat pahala dari yang ia usahakan, bukan menolak orang itu tidak bisa mendapatkan atau menghadiahkan pahala kepada orang lain, bukan kayak begitu. Sebab kalau itu diartikan kayak gitu banyak bertentangan dengan nas Quran dan hadis. Misalnya kalau sudah meninggal, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Putus amalannya kecuali 3, di antaranya aw waladun sholihin yad'u lahu. Atau anak yang soleh yang mendoakannya. Berarti doa yang orang anak yang soleh itu mendoakannya sampai. Lalu gimana kalau nggak punya anak, mandul 10 tahun? Ada nyanyiannya ya. Maka waladin sholihin ay muslimin yad'u lahu. Orang Islam yang mendoakannya. Kalau diartikan
hanya seperti yang dikatakan biasanya orang Wahabi, bahwa manusia itu tidak bisa menerima hadiah pahala dari orang lain, bertentangan dengan hadis itu. Dalam penjelasan tokohnya Wahabi sendiri, Syekh Ibnu Taimiyah, dia mengatakan, dikutip dalam tafsir Sawi, man i'taqada annal insana la yahsulu illa bi amalihi faqad kharaqal ijma'a wa dzalika batilun min wujuhin katsiratin. Siapa yang meyakini bahwa manusia tidak mendapatkan kecuali amalnya, maka sungguh telah merusak ijma' dan itu rusak dari semua sisi. Di antaranya lagi bahwa Nabi Muhammad memberikan syafaat. Kalau tidak bisa bermanfaat kepada orang lain, syafaat Nabi itu enggak laku. Syafaat ada apa enggak? Ada. Ada juga orang namanya syafaat, namanya Ustadz Syafaat yang memberantas dukun-dukun itu, ya di Jakarta. Tapi maksudnya doanya Nabi diterima atau pertolongan Nabi di akhirat nanti. Itu ada syafaat. Karena orang Wahabi ini membilangkan kalau istighfar, mintakan ampun, berdoa untuk mayat itu bisa, tapi kalau menghadiahkan nggak dapat katanya. Itu kan menghilah namanya. Memintakan ampun kepada mayat itu ya sama saja dengan menghadiahkan pahala. Artinya berarti manfaat perbuatan orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal. Kalau tidak manfaat, ngapain disolatkan mayat itu? Allahumma fir lahu warhamhu. Karena manfaat, maka berarti sampai. Maka Nabi mendoakan Allahumma fir lahu warhamhu. Kemudian ada hadis yang menjelaskan bahwa malaikat itu memintakan ampun pada umatnya Nabi Muhammad. Kalau tidak bisa menerima perbuatan doa kepada orang lain ataupun hadiah pahala kepada orang lain, maka gimana? Termasuk hadis tadi bahwa mayat itu menerima manfaat dari sedekah ahli warisnya dan sebagainya. Itu dengan nas hadis. Dan banyak lagi kalau dihitung satu persatu. Sehingga arti yang tadi itu wa an laisa lil insani illa masa'a, maksudnya bukan menolak pahalanya atau hadiah pahala dari orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Itu cuma menerangkan bahwa manusia itu cuma mendapatkan pahala dari apa yang ia kerjakan. Bukan berarti menerangkan bahwa pahala orang lain itu enggak sampai, bukan. Beda itu bahasanya. Yang kedua tadi sudah mansuh. Karena ada ayat yang menjelaskan bahwa anak itu bisa mendoakan orang tuanya nanti di surga. Di akhirat nanti bisa masuk surga gara-gara anaknya itu orang alim. Atau bapaknya orang alim. Anaknya bandel kali, itu juga bisa. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu pahala sedekah itu sampai. Lalu bagaimana misalnya pembahasan secara khusus nanti akan kita bahas dalam waktunya. Orang itu misalnya tidak boleh bikin selamatan ketika orang sudah meninggal. Tidak boleh bikin makan. Ya capeklah si Hasan, laparlah si Hasan. Ada meninggal habis urus ini, ngangkat itu, dia ya nunggu makanan. Apalagi nggak ada yang masakkan dia. Siapa suruh? Kayak si Azmi nggak ada yang masakkan. Dia nyuci piring sendiri, masak sendiri, tidur sendiri, ya. Lapar sendiri. Iya, karena belum berani. Sebenarnya cuma modal berani saja.
Tapi kalau terlalu berani tambah bahaya. Oleh karena itu sebenarnya kalau yang mengatakan bahwa seperti dalam kitab fikih yang memakruhkan itu ada perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan makruh karena orang yang kena musibah kok dibebani. Padahal itu banyak orang yang tidak membebani, kasihan. Orang sudah capek ke sana kemari nunggu, belum dikasih makan, apalagi dari jauh, dari Medan ke si biru-biru sana misalnya ya, nggak dikasih makan gitu ya, dibiarin aja, biar aja makan di luar dia katanya kan. Iya kalau megang uang, kalau enggak sakit perut dia. Makanya maksudnya itu kalau seandainya hartanya itu ada anak yatim yang memang tidak bisa hartanya itu digunakan. Atau ahli warisnya enggak rela. Atau mahjur alih, dia tidak boleh menggunakan hartanya karena banyak hutangnya. Maka disitulah kitab fikih mengatakan wayukrahu, dimakruhkan. Tapi kitab fikih juga ada yang mengatakan wayajuzu, boleh. Karena ada hadis juga yang menerangkan Sahih Bukhari, Siti Aisyah, istri Nabi, ya, ketika ada kemalangan, ada yang meninggal di antara keluarganya, kemudian orang sudah sebagian pulang, masih ada orang di situ, dia masak-masak bubur, pakai tepung bubur seperti di Arab begitu, kemudian menyuruh orang yang di situ suruh makan dan orang makan. Ini hadis Sahih Bukhari. Berarti ada perbedaan pendapat antara yang mengatakan makruh dan boleh. Yang boleh itu pun berdasarkan hadis. Lalu yang nggak boleh menentukan hari, 3 hari, 7 hari katanya. Itu pun banyak penjelasan, di antaranya Tawus seorang tabi'in itu meriwayatkan bahwa orang itu di kuburan difitnah dengan pertanyaan sampai 7 hari. Maka sepantasnya dia diberikan pertolongan untuk dihadiahkan pahala. Itu di dalam kitab namanya Al-Fatawi, karangan Imam Suyuti, Al-Hawi fil Fatawi. Dan karangannya Syekh Nawawi Banten juga menerangkan itu. Artinya ada dalilnya, bukan nggak ada dalilnya. Makanya nggak sepantasnya Wahabi itu ataupun Muhammadiyah membilangkan itu bid'ah. Kalau dia nggak mau bikin kayak begitu ya sudah, jangan membid'ahkan. Seorang dai harus netral. Ini hukumnya ada 2. Kalau ikut Wahabi dan Muhammadiyah ini tidak mau bid'ah nih. Kalau Wasliyah, NU dan kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah yang lain ini boleh. Dalilnya Siti Aisyah bikin. Dan Nabi pernah makan ketika ada saat itu juga ada dalam hadis. Oleh karena itu netral. Jangan sedikit-sedikit sudah tahu bid'ah kok dilakukan. Maka supaya didengarkan sama kiai-kiai itu juga. Jangan lama-lama melakukan bid'ah katanya kan. Kan kurang ajar itu namanya kan. Seolah-olah itu dianggap bid'ah, sesat masuk neraka, terus jangan lama-lama melakukan bid'ah. Karena ini ada dalilnya dalam kitab-kitab fikih. Harus komprehensif menerangkan. Jangan sok-sokan baca kitab fikih baru tahu kitab fikih. Baru membaca kitab fikih. Orang lain sudah tahu bagaimana intinya, dalilnya, perbedaan pendapatnya, dan kemaslahatannya gitu. Ya umumnya orang kalau nggak dikasih makan, rumahnya jauh ya agak kecewa. Ya Bar, di rumahmu tempo hari dikasih makan apa enggak? Dikasih, bagus tuh, apalagi di kampung gitu ya. Jangan kasih makan sawit.
Iya. Ya, sedikit lagi. Al-hasanah yang dalam hukumnya itu yang dimaksudkan hasanah al-ma'mulah yang diamalkan. Adapun hasanah yang tidak diamalkan cuma niat saja kan dapat pahala 1 walaupun nggak mengamalkan. Tapi niatnya nggak direkayasa ya. Kalau direkayasa nggak dapat. Karena ada hadis yang menerangkan kayak gitu, saya niat saja lah ya katanya kan. Memang aku nggak ada niat pergi, tapi aku niat aja katanya. Ini nggak dapat ya. Nah, kayak gitu itu siwan biasanya ya. Gimana hukumnya Ustadz? Niat saja. Apa dapat pahala apa enggak katanya kan. Tapi nggak ada niat mau pergi itu enggak, cuma niat saja katanya. Itu nggak dapat ya. Kemudian yang dimaksudkan hasanah itu bukan yang diambil daripada masalah kasus pengadilan di akhirat itu tadi. Makanya itu termasuk dilipat gandakan itu termasuk khususiyah umat Nabi Muhammad. Keistimewaan umat Nabi Muhammad. Minimal 10, minimal bisa menjadi 70, bisa 700 kali lipat, tapi dalam beramal jangan menengok itu. Jangan nanti musing itu dikasih 2000 ini pun kalau nengok hadis ini udah banyak ini gitu ya. Nah, ada yang 100.000 nggak usah banyak-banyak, itu bisa digandakan menjadi 700.000 itu katanya kan. Nanti kebanyakan nanti jadi pahlawan, banyak pahala katanya kan. Itu namanya salah langkah. Makanya belum tentu yang ngejar pahala itu dapat. Karena ikhlasnya itu masih belum benar. Mencari orang yang ikhlasnya benar itu sulit. Sulit sekali. Apalagi ibadah yang bisa dipamerkan. Belum apa-apa sudah ngasih tahu, doakan saya mau naik haji. Mudah-mudahan sehat walafiat, doakan. Memang inilah barangkali kalau bisa berulang-ulang kali, ini baru pertama kali saya katanya kan. Mudah-mudahan nanti kalau yang enggak saya doakan di sana. Karena di sana tempatnya makbul katanya kan. Nah, klien-klien saya tarik di sana, namamu siapa-siapa. Setorkan namamu semua. Perasaan gitu ya. Belum tentu ya. Itu jelebau namanya ya. Ya. Ya, kalau seandainya bikin syukuran ya silahkan, tapi jangan pamer, jangan ujub, jangan menyakiti orang lain. Terus datang, ini kalau mau berdoa sama saya aja, saya ini baru datang pulang naik haji, saya ini haji tahun tinggi katanya. Misalnya, begitu disuruh beslemak doanya. Akhirnya ada ustadz yang gilirannya dulu pernah ngadu sama saya. Giliran saya itu yang baca doa. Katanya orang naik haji pasti diterima katanya. Tapi beslemak itu bacanya, gaji jelebau katanya. Pulang itu ngerepet-ngerepet sama saya. Ya udahlah Ustadz, bukan kayak gitu. Aku ustadznya di situ. Ada tahu kesalahan kayak gitu kan harus saya kasih tahu katanya kan. Ya udah Ustadz nggak usah sakit hati gitu. Nggak mungkin lah nggak sakit hatiku katanya kan. Digeser aku katanya kan. Aturan saya yang baca doa sesudah ceramah. Tapi haji jelebau itulah katanya kan. Ya, ini maksudnya bukan menjelekkan. Supaya janganlah kayak gitu ya. Biasa-biasa saja. Kalau memang betul lah orang itu masuk surga semuanya. Orang Arab itu masuk surga semua karena dekat sana. Duluan dia masuk surga semua. Nah, padahal orang itu kalau musim haji cari duit aja nggak hajinya orang itu. Ya, sayang waktunya cuma beberapa bulan dimanfaatkan 1 tahun, dapat keuntungan 1 tahun, ngapain kayak orang-orang kayak gini nih, kata orang Arab itu. Makanya kadang orang itu begitu Allahu Akbar itu azan asar gitu, supirnya disuruh, ya Allah taharrok katanya kan, ayo pergi kita katanya gitu, suruh bawa mobilnya pergi dia, bukan mau situ. Ya Allah nataharrak gitu kan. Ayo kita gerak mau kemana katanya gitu. Kalau sini kan agak segen, sana nggak ada segen-segennya.
memang aturannya segen itu turunnya itu di Indonesia, di sana nggak pakai segen-segen, pokoknya biasa aja gitu. Ya, gimana kopi tadi? Enggak, ini ece-ece aja ya, nggak usah aku pikirkan kali sampai di akhirat nanti. Apa? Iya, nggak usah lari di situ aja. Ya kenapa kurban kau? Hmm. Mendapatkan dari kurban biasanya kurban dikasih bungkus kalau kita ngikut Nabi itu katanya suka hatinya. Kurban itu dari takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kurban bukan kurban, kurban ya. Oleh karena itu kalau memang mau banyak fadilahnya, disedekahkan semuanya kecuali sebagian sekali dua kali makan dan mengambil jantung hatinya. Tapi menurut hukum fikih paling banyak mengambil atau menerima sepertiganya, 2/3 untuk orang lain. Ya kalau misalnya 7 bungkus kan belum sepertiganya itu dari kambing satu kan, artinya boleh-boleh saja ya. Tapi misalnya yang 3 bungkus dikirimkan ke sekret misalnya kan, itu lebih bagus ya. Kasih sama si Hasan masak misalnya ya, dimasak rendang, rupanya melonyek itu. Dulu ada abangannya si Hasan itu masak rendang dia, makanya 2 hari nggak jadi gitu. Karena nggak tahu cara masaknya gitu ya. Tapi dibilang bisa katanya kan. Paham ya? Nah, gitu. Nanti kalau nggak tanya sama ustadzmu itu ya. Ya gitu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.